Tanjung tanggal 4 Desember 2020, Humas Pro Satda KLU mengadakan siaran pers dengan tema Jaminan Hidup atau JADUP dengan narasumber Kepala Dinas Sosial, Kepala Cabang BNI, dan PLT Bupati Kabupaten Lombok Utara yang bertempat di Aula Setda Kabupaten Lombok Utara. Dalam penyampaiannya mengatakan bahwa JADUP akan segera dikeluarkan berdasarkan satu hasil rakor bantuan JADUP pada tanggal 9 sampai 11 November 2020 bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bank BNI memutuskan bahwa jaminan hidup Kabupaten Lombok Utara tahap 2 akan segera disalurkan sebanyak 121.286 jiwa dengan total nilai bantuan sejumlah 36.385.800.000 rupiah. Yang kedua, berdasarkan SK Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana nomor 421-3-BS0102-11-2020 tentang penetapan penerimaan jaminan hidup korban bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 dan menetapkan jumlah penerima bantuan jaminan hidup itu sebanyak 121.286 jiwa pada tahap kedua. Berdasarkan surat Kementerian Sosial RI Pimpinan Divisi Hubungan Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk nomor 11-2-BS01.02-11-2020 tanggal 30 November 2020 perihal permohonan penyaluran dana bantuan jaminan hidup korban bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa berdasarkan telah terbitnya surat perintah pencairan dana SP2D melalui rekening pemerintah per tanggal 19 November 2020, bantuan jaminan hidup dapat disalurkan melalui data buku rekening kolektif oleh Bank Negara Indonesia kepada penerima bantuan JADUP. Selanjutnya, bantuan jaminan hidup tahap 2 diprioritaskan kepada masyarakat yang terdampak gempa, yang rusak berat dan belum mendapatkan bantuan RTG. Bantuan JADUP tahap 3 akan diusulkan pada tahun anggaran 2021 dan data penerima JADUP tahap 2 dan 3 akan diserahkan kepada desa melalui kecamatan masing-masing. Sementara itu, Kepala Cabang BNI Tanjung mengatakan bahwa uang JADUP memang sudah masuk ke rekening bank dan akan segera dicairkan dengan cara membuatkan rekening para penerima JADUP dan membuatkan ATM. Pembuatan rekening dan ATM membutuhkan waktu yang agak lama, yaitu sekitar 7 hari atau 1 minggu. Dan setelah pembuatan rekening selesai, maka pihak bank akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk membagikan jadwal di mana tempat pembagian JADUP tersebut. Asmut Lotara, ALC TV mengabarkan dari Lombok Utara. Terkait informasi JADUP ini, hari ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, tentu atas nama pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara beserta seluruh jajaran yang sudah bekerja keras untuk terus secara menerus menyampaikan kepada pemerintah pusat agar bantuan ini sesegera mungkin direalisasikan, di mana sudah hampir 2 tahun ya Pak Kepala Dinas, rekan-rekan menunggu kejelasan itu. Maka hari ini kami ingin menyampaikan terkait dengan informasi yang memang ini bersumber dari pemerintah pusat. Terhadap informasi itu, maka saya atas nama PLT Bupati Kabupaten Lombok Utara menyampaikan bahwa jaminan hidup yang diberikan oleh pemerintah pusat sudah bisa saya pastikan akan disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Lombok Utara dengan beberapa referensi yang kami katakan sebagai alat bukti untuk bisa dipastikan bahwa anggaran atau uang jaminan hidup ini memang benar-benar sudah ditransfer oleh pemerintah pusat
atau Kementerian Sosial melalui Bank Negara Indonesia atau BNI Pusat yang kemudian ditindaklanjuti kepada bank-bank BNI cabang di 6 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat ini, ya, yang sebelumnya menjadi korban gempa, tetapi untuk tahun ini disalurkan untuk 3 daerah, ya, yaitu Kabupaten Lombok Utara, kemudian Sumbawa, dan Kabupaten Lombok Timur. Nah, sebagai referensinya bahwa kenapa saya berani memastikan bahwa itu sudah masuk ke rekening BNI, yaitu berdasarkan rapat koordinasi bantuan jaduk pada tanggal 9 sampai tanggal 11 November 2020 yang dilaksanakan di Holiday Inn, ya, bersama-sama dengan Menteri Sosial dan Bank BNI dan Dinas Sosial. Maka dasar rapat itulah berani saya pastikan bahwa anggaran untuk jaduk bisa dipastikan sudah ditransfer ke Bank Negara Indonesia atau BNI yang ada di masing-masing 3 daerah tadi. Kemudian yang kedua juga berdasarkan SK, ya, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana, yaitu dengan nomor 421-BS-01-02/11/2020 tentang penetapan penerimaan jaminan hidup korban bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020. Nah, ini juga menjadi salah satu dasar bahwa kita berani pastikan bahwa anggaran itu sudah ditransfer ke BNI. Kemudian ada bukti lainnya, yaitu berdasarkan surat Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada pimpinan Divisi Hubungan Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia Persero TBK nomor 11-3-3-3-01-02/11/2020 tanggal 30 November 2020 perihal permohonan penyaluran dana bantuan jaminan hidup korban bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa berdasarkan terbitnya surat perintah pencairan dana atau SP2D melalui rekening pemerintah per tanggal 19 November 2020, bantuan jaminan hidup dapat disalurkan melalui data buka rekening kolektif oleh BNI kepada penerima bantuan jaduk. Nah, inilah saudara-saudara sekalian salah satu atau 3 referensi yang bisa saya katakan menjadi jaminan bahwa pemerintah pusat sudah mentransfer anggaran itu ke pihak bank. Nah, tentu sebagai pemerintah daerah yang selama ini, ya, banyak dipertanyakan oleh masyarakat, bahkan tidak sedikit kita mendapatkan cacian dari masyarakat bahwa kapan jaduk itu direalisasikan. Bahwa hari inilah jawabannya. Kita boleh pastikan bahwa jaduk akan dicairkan dalam waktu dekat, ya. Tetapi terkait dengan kapan harinya nanti akan saya berikan kesempatan kepada Kepala Bank BNI Cabang Tanjung untuk menyampaikan, karena terkait dengan sistem daripada pencairannya tentu kami serahkan kepada mekanisme bank, karena kami pemerintah daerah, ya, sudah bekerja dengan sungguh-sungguh bagaimana kemudian jaduk ini bisa terrealisasi, sehingga apapun yang diminta oleh pemerintah pusat selalu kami penuhi. Salah satunya adalah terkait dengan data korban yang akan mendapatkan bantuan itu. Nah, artinya Bapak Ibu, tahap selanjutnya
Berani juga saya pastikan akan mendapatkan itu, tetapi harus menunggu giliran karena mengatur 121.286 jiwa ini tidak semudah yang kita bayangkan. Maka untuk tahap awal pemerintah akan memberikan bantuan ini sebesar 36 miliar, ya. Maka mekanismenya nanti seperti yang saya sampaikan, bank lah yang akan lebih memahami itu. Tapi kami tidak lepas tangan, ya, kami tidak. Per tanggal 3 kemarin kita sudah dapat perintah dari Dirjen Kementerian Sosial untuk segera mengautokreditkan, istilahnya merealisasikan dana ini ke rekening penerima jadul, dan tanggal 3 itu pula sudah masuk dananya. Nah, itu yang saya informasikan pertama. Jadi benar-benar seperti kata Pak Bupati bahwa dana jadul sudah ada di rekening penerima saat ini. Nah, selanjutnya setelah kita dana jadul itu masuk, maka kita adalah suatu progres. Di mana progres ini adalah pertama yang kita lakukan adalah percetakan buku, kedua spread ATM, yang ketiga spread PIN. Dari 37.501 ini mungkin kita butuh waktu, Pak. Ya, kita tidak memandang situasi saat ini di politik di KRU. Tidak pernah kita memandang itu, tapi kita butuh waktu untuk, karena pertama dari 37.000 ini kita harus cetak bukunya semua. Ya, spread ATM itu apa? Aktivasi, Pak, supaya ATM ini bisa digunakan. Oke. Yang ketiga, spread PIN. Spread PIN itu kita gesek, Pak, di mesinnya tuh supaya dia bisa jalan. Oke. Nah, itu yang progresnya kita lakukan, Pak. Jadi ini butuh waktu, paling kita minta waktu 1 minggu hari kerja. Jadi mulai hari ini, minggu selanjutnya kita sudah lakukan pelaksanaan ini untuk yang tadi saya bilang, cetak buku, spread ATM, dan spread PIN-nya, ya. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi kita harap dari penerima jadul bahwa uang sudah ada di rekeningnya. Kenapa kita lakukan ini untuk lakukan juga aktivasi kartu? Karena kita tidak bisa nanti takutnya di sini nama penerima itu mungkin banyak yang sama, tapi alamat yang berbeda, seperti kecamatan beda. Nah, itu yang kita takutkan, sehingga benar-benar bahwa dari 37.500 kakak ini benar-benar dia yang menerima, karena ada ini tahap pertama, tahap selanjutnya ada lagi. Nah, itu masalah tahap kedua kita belum dapat informasikan. Nah, selanjutnya, ya, setelah kita teknis untuk bagaimana pembagiannya, nanti kita akan lakukan setelah 3 yang kita lakukan itu, kita per kecamatan kita bagi di BNI, itu teknisnya BNI, kita bagi per kecamatan. Setelah sudah kecamatan, baru kita koordinasi sama dinas sosial. Dinas sosial lah yang menentukan tempat di mana yang harus kita tempat membaginya terlebih dahulu. Tapi kita balik lagi kepada keputusan BNI, ya. Keputusan BNI, apakah ini bisa seperti itu ataukah tidak, nanti kita dengarkan langsung aja dari ini. Soalnya tadi saya juga sudah berkomunikasi dengan BNI cabang Mataram, kita minta seperti itu juga. Tapi nanti kita dengar jawabannya dari BNI. Terus yang kedua, jumlah seperti yang kami sampaikan yang pada press yang terakhir, itu jumlah tetap 1 bulan, ya. 1 bulan dengan setiap jiwa itu Rp300.000.